Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. Welcome to Jakarta! We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja.
Selamat datang para hadirin sekalian. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Dewi Ria Utari siang hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan dua pembicara kita, Bapak Winto Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, dan Ibu Esther Sambo, Manajer Kebijakan Publik WhatsApp Indonesia, dalam sesi Akademi WhatsApp Bisnis dan Pemanfaatan e-katalog. Untuk itu saya akan segera memanggil dua pembicara kita pada siang hari ini. Saya persilahkan Mbak Esther dan Mas Winter untuk bergabung bersama saya di panggung. Selamat datang di Sarinah, selamat datang di panggung Sarinah Jakarta Content Week. Saya akan lepas masker untuk bisa memudahkan saya berbicara selama 1,5 jam ini. Baik, untuk itu sesuai judulnya, para hadirin sekalian, kita akan mengajak Mbak Esther dan juga Mas Wintor untuk mengupas bagaimana platform WhatsApp Bisnis dan e-katalog untuk memiliki kekuatan dalam membangun sebuah ekosistem penjualan produk bagi teman-teman pelaku UMKM di Indonesia. Untuk itu kepada Mas Winto Rahmada, saya segera akan mengajukan satu pertanyaan, Mas. Sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, sejauh apa kemampuan dan pengetahuan pelaku-pelaku UMKM Indonesia saat ini tentang pengetahuan digital yang bisa meningkatkan bisnis dan usaha mereka, Mas? Tes. Oke. Terima kasih, Mbak Ria. Teman-teman sekalian, terima kasih, senang sekali saya bisa berada di panggung ini dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena tentu saja ketika berhubungan dengan UMKM, kita semuanya harus terlibat gitu. Tidak boleh hanya 1 atau 2 lembaga saja yang terlibat, tetapi semua lembaga harus terlibat. Karena sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kondisi UMKM saat ini di Indonesia sebetulnya sudah sangat banyak sebetulnya. Karena data terakhir yang kami punya dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM di seluruh Indonesia itu ada sekitar 64 sampai 65 juta. Tetapi 99%-nya itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dari total usaha itu hanya 1% usaha itu yang usaha besar. Tapi usaha besar itu dia menguasai 86% ekspor. Gitu. Jadi ada 99% UMKM di seluruh Indonesia. Itu kalau kita pakai definisi UMKM yang lama sebetulnya. Kalau definisi UMKM yang baru, usaha mikro itu dari omsetnya 0 sampai dengan 2 miliar selama 1 tahun. Itu berarti populasinya itu bisa sampai 120 sampai 130 juta. Artinya perkembangannya menjadi sedemikian sangat luar biasa. Dan kondisinya saat ini memang kalau saya menyebutnya, kami di Smesco menyebutnya ada 3 tahap sebetulnya. Setelah masa pandemi ini, masa yang pertama kami menyebutnya tahun yang pertama ketika kita pandemi, kami menyebutnya ini adalah masa-masa yin yang gitu, hitam dan putih, ketika kita menyebut teman-teman UMKM kita itu selalu terkena dampak pandemi yang sangat-sangat parah. Itu betul, tidak ada yang menyangkal itu, tetapi juga ada sisi putihnya sebetulnya. Ketika ada beberapa kategori UMKM yang mempunyai produk yang unik, gitu, yang custom, atau bahkan ketika dia mempunyai sistem pemasaran yang sangat bagus, skema pemasaran yang sangat bagus, itu justru omsetnya naik antara 200 sampai 300%. Gitu. Kalaupun dia turun itu antara 20 sampai 50%. Tapi nggak ada yang mati, nggak ada yang bangkrut. Gitu. Jadi ya memang pandemi ini kalau kata Pak Jokowi kan ini seperti api. Jadi kita melihatnya dia bisa membakar tapi bisa nerangin juga. Yin yang juga begitu gitu sebetulnya. Nah kami melihatnya ada solusi besar yang bisa ditawarkan dan ini selalu dibicarakan oleh teman-teman pemerintahan bahwa magic wand-nya itu magic
ocean-nya ketika mau lolos dari pandemi itu adalah digitalisasi. Gitu. Dan kami juga sangat setuju karena teman-teman kami yang mereka mempunyai kenaikan omset pada saat pandemi itu memang kita inventarisir, kita populasi gitu, ternyata memang sebelum pandemi pun mereka sudah masuk digital. Sudah memiliki kemampuan untuk berjualan secara digital. Dan produknya aneh-aneh, kalau kita melihat seperti rasanya nggak mungkin sih ya. Ada teman saya yang jualan sepatu sekolah anak-anak gitu, justru sangat laku ketika pandemi, which is anak-anak nggak ada yang sekolah. Tas sekolah juga laku. Padahal anak-anak nggak ada yang sekolah, kita juga nggak tahu kenapa mereka mesti beli itu gitu kan. Tapi ternyata laku. Setelah saya lihat karena kemampuan untuk memasarkan secara digital ini disupport oleh kemampuan copywriting yang sangat bagus, storytelling yang sangat bagus ketika masuk di sales page-nya. Yang membuat orang lupa bahwa sebetulnya dia nggak perlu itu tapi akhirnya jadi perlu juga gitu. Ya kan? Jadi proses digitalisasi ini sedang berjalan. Sampai dengan saat ini yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM itu sudah 15 juta lebih UMKM yang on board secara digital, dibantu juga oleh teman-teman dari WhatsApp, teman-teman dari Meta. Dan target kami di Kementerian Koperasi dan UKM itu di tahun 2024 ada 30 juta UMKM yang mudah-mudahan nanti kita bisa dorong on board masuk ke digital. Itu sebagian besar mereka berada di mana, Mas, yang memiliki kemampuan digital tersebut? Dan sebenarnya definisi kemampuan digital itu seperti apa sih? Apakah karena mereka tadi memiliki storytelling per se gitu, ataukah mereka juga harus memiliki pengetahuan sampai membaca analitiknya atau gimana sebenarnya? Ini juga menarik dan harus dipahami oleh semuanya bahwa level teman-teman kita UMKM ini tidak semuanya sama. Ada yang mikro pun kita harus silo lagi gitu. Di beberapa kasus kami menemukan bahwa even ketika kita bicara tentang login atau password, masih ada yang bingung, ini apaan gitu, gimana cara bukanya ini, gimana dan segala macam. Itu masih terjadi. Jadi memang kami mempunyai beberapa indikator-indikator yang bisa dipakai ketika kita bicara digitalisasi. Yang pertama kalau kita bicara teman-teman yang mikro itu kalau mereka sudah memakai WhatsApp saja sebetulnya ketika mereka berjualan, walaupun fiturnya adalah fitur WhatsApp gitu misalnya, itu kita anggap mereka sudah melek digital. Paling tidak mereka sudah memakai smartphone kan gitu. Yang usaha kecil paling tidak mereka sudah masuk ke social commerce, ataupun mereka punya direct to customer brand, atau mereka bahkan sudah masuk ke e-commerce atau marketplace. Nah ketika kita bicara usaha yang menengah, digitalisasi yang kita harapkan tidak hanya kita bicara coverage market lokal atau domestik, tetapi juga sudah masuk ke internasional atau ke global market. Gitu. Jadi bisa masuk ke berbagai macam marketplace internasional. Betul. Kemudian pelatihan apa saja Mas yang sudah diberikan oleh Smesco dalam hal pengetahuan digital dan pemanfaatannya bagi para pelaku UMKM, seperti karena tadi Mas Wintor sudah sampaikan bahwa ternyata masih timpang ya, misalnya tadi belum terjawab sebenarnya sebagian pelaku UMKM itu yang sudah melek digital ini apakah yang ada di Jawa atau di luar Jawa, persentasenya seperti apa, dan pelatihan apa saja yang disiapkan Smesco untuk mereka-mereka ini, Mas? Oke, memang mostly ada di Jawa lah gitu, karena secara infrastruktur digital kita sudah sangat bagus. Tetapi yang di luar Pulau Jawa pun sekarang mulai grow up. Nah yang menjadi masalah sebetulnya ketika kita mempunyai privilege berada di Jawa, segala macam privilege itu kita punya. Privilege kita mempunyai infrastruktur digital yang sangat bagus, ya. Kemudian kita bisa mempunyai koneksi yang oke juga, iya. Tetapi di sisi yang lain sebetulnya ini agak extraordinary adalah ada sisi-sisi yang nggak pernah kita pikirkan ketika kita bicara digitalisasi. Teman-teman di Jawa ini secara logistik, itu kalau kita bicara ongkos logistik itu jauh mempunyai competitive advantage, keunggulan yang sangat unggul gitu. Dibandingkan dengan teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa.
Karena memang kalau kita bicara ongkos logistik untuk UMKM berarti kita bicara ongkos kirim aja gitu. Yang sangat matters untuk teman-teman atau ibu-ibu lah gitu yang beli barang itu kan ongkos kirim sangat diperhatikan. Nah teman-teman di Pulau Jawa ini mempunyai keunggulan ongkos kirimnya murah. Jadi barang dikirim kemana aja ongkos kirimnya oke lah gitu. Tetapi ketika di luar Pulau Jawa is different thing. Saya 2 bulan yang lalu mencoba untuk membeli ikan goreng cemilan-cemilan gitu Mbak Arya. Total check out-nya 300.000 nih. Di salah satu marketplace. Begitu di halaman terakhir check out baru ketahuan tokonya ada di Tarakan. Tokonya ada di Kalimantan Utara. Mau dikirim ke Jakarta nih. Saya beli total 300.000, ongkos kirimnya 294.000. Ini kan problem besar. Problem besar. Negara kita sangat luas gitu. Dan ini harus kita pecahkan problem-problem seperti ini. Nah, Smesco selain kita memberikan pelatihan, karena menurut kami pelatihan is so generic gitu ya. Semua orang melakukan pelatihan dan apa ya, pelatihannya bagus-bagus. Teman-teman KL, kementerian lain, teman-teman BUMN semuanya melakukan banyak sekali pelatihan ke UMKM di seluruh Indonesia. Tetapi kami di Smesco tidak hanya bergerak di pelatihan saja, kita mulai lari ke arah hilir yang tapi lebih ujung. Kalau teman-teman yang lain berhenti di pelatihan, gitu, Smesco, karena tugas kami sebetulnya hanya satu, kita membuka akses pasar untuk teman-teman, untuk produk-produk UMKM. Jadi kita tidak hanya berhenti di pelatihan, banyak sekali pelatihan Mbak yang kita lakukan, terutama digitalisasi dan segala macam, produk juga kita melakukan pelatihan, tetapi jangan sampai cuma berhenti di situ, karena di Smesco kita di lantai 11 kita membangun fulfillment center. Ini packing warehousing, jadi kita punya 1.250 area di lantai 11, ada sekitar 423 racking di situ. Selain itu juga kita bisa menampung 130-an ribu unit barang. Packing warehousing ini menjadi sangat penting, fulfillment center ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini akan bisa membantu teman-teman UMKM yang di Sumatera, di Jawa juga, kemudian Madura dan Bali. Karena apabila barang dari teman-teman UMKM yang ada di Sumatera saja misalnya, yang selama ini ongkos kirimnya mahal masuk ke Jawa, itu barangnya bisa kami jemput gratis, dimanapun itu di wilayah pelosok di Sumatera, kami jemput gratis, kemudian dibawa ke Smesco. UKM-nya tetap di Sumatera, barangnya masuk ke Smesco, ketika terjadi penjualan, barangnya dikirim dari Smesco. Ongkos kirimnya sepulau Jawa itu hanya 9.000. Gitu. Jadi kami tidak hanya bergerak di pelatihan, tapi kami juga berusaha memikirkan gimana caranya secara distribusi produknya agar terbantu, terutama ongkos kirimnya biar kita bisa tekan serendah mungkin. Prinsip logistik itu kan sebetulnya bagaimana kita semakin mendekatkan diri warehouse-nya itu ke market. Semakin dekat ini gudang ke market itu semakin murah. Nah tahun ini kita bangun 1 di Smesco, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bangun 4 lagi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, karena di Bali kita punya hub timur. Yang mudah-mudahan kalau itu semuanya sudah terjadi, 60% coverage Indonesia itu ongkos kirimnya bisa menjadi lebih murah. Jadi distribusi barangnya kita pegangin nih, teman-teman UMKM. Nah setelah distribusi barangnya kan yang jualan ini tetap UMKM. Nah kita juga harus bantu Smesco penjualannya. Nah kami punya Smesco Indonesia Retail Network atau siren.id, di mana platform ini walaupun masih beta sekarang sebetulnya, platform ini akan mempertemukan teman-teman UMKM dengan reseller atau dengan dropshipper. Setahu saya reseller, dropshipper di Indonesia ini banyak banget. Jadi teman-teman yang nggak punya produk, dia nyari produk yang lainnya itu banyak banget. Nah sementara teman-teman UMKM yang jago bikin produk, tapi nggak bisa memasarkan barangnya juga banyak. Selalu datang ke kita, setiap daerah yang datang ke Smesco itu selalu minta bantuan, Pak tolong dipasarkan. Tolong dipasarkan. Kita juga mikir, kita masarinya gimana? Sementara kondisi waktu itu secara offline kita nggak bisa. Selama ini Smesco jagonya, masarinnya kita pakai bazar, kita pakai exhibition di Smesco atau banyak hal tapi offline. Akhirnya kita membuat siren.id yang ini mudah-mudahan nanti bisa memasarkan secara masif sekali lagi produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia, karena kita mempertemukan antara reseller dan dropshipper dengan teman-teman UMKM produknya langsung di satu
platform. Mimpinya sebetulnya siren.id ini bisa menjadi platform untuk sourcing produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia. Itu kan masih beta ya Mas, rencananya kapan targetnya? Harusnya 2 bulan yang lalu. Oke, semoga bisa segera terwujud dan termanfaatkan oleh teman-teman UMKM ya. Tadi Mas Winter sudah menyebut tentang setidaknya level pengetahuan digital itu mereka bisa menggunakan WhatsApp untuk mempromosikan bisnis mereka gitu. Nah sekarang saya ingin beralih ke Mbak Esther, manajer kebijakan publik untuk WhatsApp di Indonesia. Mbak Esther, tadi Mas Winter sudah menjelaskan tentang pengetahuan digital yang setidaknya minim tuh WhatsApp ya, yang diperlukan para pelaku UMKM di Indonesia. Nah kira-kira Mbak Esther layanan apa saja di WhatsApp saat ini yang bisa membantu teman-teman UMKM ini Mbak? Oke, sebelum saya jawab Mbak Ria, makasih pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mungkin saya tanya dulu ya ke yang hadir. Yang punya WhatsApp di sini siapa aja yang punya WhatsApp? Semuanya lah ya, semuanya masih punya WhatsApp semua. Yang pakai WhatsApp bisnis, untuk keperluan apapun lah, nggak harus jualan juga. Oke, nah ini kira-kira nih gambaran, kira-kira, oh ya thank you Mbak Ria. Kira-kira gambaran WhatsApp realitanya juga kurang lebih seperti ini. WhatsApp itu 2 miliar plus penggunanya. Yang menggunakan akun WhatsApp bisnis itu di seluruh dunia 175 juta orang. Jadi memang ini ada beberapa yang memang sudah melek digital dan saya sebenarnya senang banget. Terima kasih untuk organizer bikin acara sore ini karena dari WhatsApp selalu mengapresiasi dan selalu semangat ya kalau ada diskusi-diskusi tentang WhatsApp bisnis. Karena tadi benar yang Pak Winter bilang dan Mbak Ria juga sempat sebut juga bahwa WhatsApp itu ibaratnya minimal lah ya gitu untuk digitalisasi. Kita sudah pakai WhatsApp sehari-hari, tadi kayaknya hampir 100% punya WhatsApp. Bagaimana mengubah habit yang tadinya misalnya kita pakai untuk chatting, untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman, rekan-rekan, kemudian di-convert menjadi sesuatu yang lebih produktif, apalagi kalau bisa untuk usaha. Nah jadi sebenarnya dengan itu banyak juga usaha kecil yang kelimpungan sebenarnya pada saat misalnya mengelola banyak customer interaction gitu ya, interaksi dengan customer mereka. UKM itu terutama yang mikro itu kan benar-benar banyak sekali yang one man show atau one family show lah gitu. Nah jadi di dalam kasus-kasus seperti itu bagaimana bisa memaintain kualitas, produktivitas juga. Nah WhatsApp ini, WhatsApp bisnis terutama bisa menjadi alat sebenarnya untuk membuat komunikasi dengan pelanggan dan juga marketing dari produk-produk UKM itu lebih optimal sebenarnya. Karena ada beberapa fitur yang bisa dilakukan automation dengan menggunakan WhatsApp bisnis. Mungkin saya izin ke ini ya biar karena fitur untuk di sini ya. Oke, bisa dibantu dari operator untuk next slide. Oke, ini udah ke next slide ya. Jadi kenapa tadi saya pertama menanyakan siapa yang pakai WhatsApp, siapa yang pakai WhatsApp bisnis itu karena beda sebenarnya dan bedanya cukup signifikan apalagi kalau kita pelaku usaha yang bisa dilihat dari sini perbedaannya, bisa dilihat WhatsApp Messenger dan WhatsApp bisnis itu semuanya atau keduanya itu terenkripsi. Terenkripsi itu artinya cuman kita dan orang yang kita kirimkan pesan atau video, audio file yang bisa mengakses konten tersebut. Keduanya tentunya bisa mengirimkan pesan, mengirimkan dokumen, gambar, video, bisa telepon juga, bisa video, bisa bikin grup, bisa juga diakses dari desktop dan mobile. Tapi apa sih yang cuman ada di WhatsApp bisnis aja gitu, yang cuman ada di WhatsApp bisnis aja itu bisa, mungkin ini banyak yang belum tahu juga ya. Kita bisa pakai nomor telepon plus 6221 sebenarnya atau plus 62 berapapun location code kita yang ada di daerah tempat kita berbasis. Ini kenapa? Karena kita berasumsi
usaha kecil menengah itu mungkin tidak punya banyak nomor SIM. Kita berasumsi misalnya oke nih usahanya udah ada nomor telepon landline gitu ya yang memang terkoneksi dengan tokonya atau rumahnya kalau dalam kasus usaha yang sangat mikro. Nah jadi bisa terhubung dengan nomor rumah sebenarnya atau nomor usaha kantor lah ya, nomor kantor, tidak harus nomor mobile. Nah kemudian juga bisa membuat profil bisnis yang bisa membantu sebenarnya ini sebagai usaha kecil tuh bisa jualan dari profil bisnis juga sebenarnya. Itu tadi yang sudah dibahas sebelumnya tentang copywriting, storytelling, sangat penting untuk di-include bahkan dari wajah WhatsApp bisnis itu kan profilnya ya. Jadi dari wajahnya, fotonya, bisnis profilnya itu juga bisa dilakukan di WhatsApp bisnis dan memang hanya bisa dengan WhatsApp bisnis. Ada juga nih nanti saya mungkin bisa lebih detail lagi, kemudian ada katalog dan keranjang juga. Katalog dan keranjang ini memudahkan untuk kita bisa showcase sebagai usaha kecil, showcase kita tuh punya produk apa aja. Ada juga tautan pendek yang bisa memudahkan kita untuk mempromosikan akun WhatsApp bisnis kita. Ada label, ada tautan ke halaman bisnis Facebook dan tautan pendek yang tadi sudah saya sebut sebelumnya ini sebenarnya bukan cuma bisa ditautkan ke Facebook aja tapi ke berbagai platform dan mempermudah discoverability atau kita jadi gampang ditemukan di berbagai platform. Kemudian ada berbagai automasi lainnya juga yang bisa dilakukan dengan WhatsApp bisnis sebenarnya. Kemudian ini tadi kalau misalnya mau dibahas satu persatu tentang bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan WhatsApp bisnis untuk usaha kecil dan menengah kita. Sebenarnya tadi yang pertama wajah dari WhatsApp bisnis kita itu tadi ya. Yang pertama tentunya dari profil bisnis ini bisa dilihat di layar kalau kita bisa taruh jualan kita lah, storytelling, copywriting, apa sih yang berbeda dari usaha kita. Dan ini dia yang sebenarnya unik juga untuk banyak usaha mikro di Indonesia yang sebenarnya banyak sekali produk yang sama sebenarnya. Satu jualan kopi juga. Atau pempek, terus toko lain jualan pempek. Apa yang membedakan? Nah inilah yang sebenarnya dengan digital tool seperti WhatsApp itu, usaha mikro tuh seperti diberikan semangat atau diberikan kesempatan untuk mencari apa sih yang unik dari bisnis, selling pointnya tuh apa yang berbeda dari usaha kita apa. Nah ini kesempatan untuk melakukan ini di WhatsApp bisnis adalah di fitur profil bisnis ini. Ada juga lokasi yang bisa di sharing. Gimana Mbak Ria mau nanya kayaknya tuh? Langsung pengen nanya ini Mbak, contoh profil bisnis yang keren. Bisnis yang keren. Saya teman-teman pelaku UMKM tuh kayak gini ya gitu, terutama ini kenapa kita taruh juga sebagai contoh sebenarnya karena ini kalau misalnya kita lihat di layar WhatsApp ya cukup besar, ini tuh bikin ngiler ya ngelihatnya fotonya. Jadi sepertinya memang di digital platforms itu visual sangat penting. Dan inilah yang dimana banyak sekali gap atau kendala dan itu kenapa nanti mungkin saya bisa cerita lebih lanjut juga di belakang tentang bagaimana pelatihan-pelatihan UKM itu banyak sekali juga yang teknik-teknik marketing seperti ini. Jadi kayaknya simple foto gitu ya. Tapi sebenarnya itulah yang dilihat pertama kali oleh konsumen. Jadi ini contohnya saya juga pernah ngelihat, saya pernah belanja batik di WhatsApp bisnis yang dramatis banget gitu garis-garis batiknya, terus kayaknya semuanya dijahit dengan sangat rapi, detail-detailnya kelihatan. Jadi saya tergugah untuk ngeklik dulu lah gitu. Nah ketika ngeklik ceritanya apa nih kalau misalnya biasa-biasa aja, misalnya usaha A adalah usaha rumahan berbasis di mana itu seperti kurang inviting gitu ya, kurang kayaknya sama-sama aja, bedanya apa sama yang lain. Nah ketika langsung misalnya ke titik apa sih yang membedakan dia, misalnya kita memberdayakan misalnya kayak perempuan dari Yogyakarta yang kehilangan pekerjaannya, itu batik yang saya belanja itu jualannya caranya kayak gitu soalnya. Jadi saya langsung
oh oke, berarti saya ada peranan nih di dalam saya membeli produk ini, saya membantu economic empowerment dari ibu-ibu di Yogyakarta yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Nah jadi itu storytelling itu tadi makanya Mbak Ria mention tuh memang sangat penting, dan di profil bisnis WhatsApp itu yang penting adalah itu gambar sama ceritanya tuh apa sih dari usaha itu. Nah ini ada peta yang bisa ditaruh, ada juga di sini bisa taruh link-link juga ya kalau misalnya punya website. Nah berikutnya nih katalog, ini juga satu hal yang menurut saya seru nih dari WhatsApp dan masih underutilized atau belum terlalu banyak digunakan, atau kalaupun sudah digunakan nggak diupdate gitu. Nah ini tadi yang Pak Wintor bilang kendala juga ya untuk usaha kecil. Jadi ketika udah bisa, apakah kemudian mau memaintain gitu. Nah jadi di dalam katalog ini seperti bisa dilihat di contoh ini, jadi kita bisa menambahkan foto produk kita, penjelasan produknya, nama produknya, dan juga harganya. Nah terus apa gunanya cuman lihat doang, nggak bisa pesen. Nah nanti saya berikutnya akan ada keranjang, fitur keranjang juga di WhatsApp bisnis yang nanti saya bisa share lebih lanjut. Tapi di katalog ini kenapa saya pengen cukup lama spend time di sini, karena ini sebenarnya fitur WhatsApp bisnis yang sangat penting untuk usaha kecil ya, untuk mereka bisa mendisplay, dan ini dia tadi foto-foto itu akhirnya jadi penting. Tapi sebenarnya kalau untuk teman-teman usaha kecil, mikro, kecil, menengah yang kayaknya tuh aduh saya nggak bakat foto nih, nggak bisa nemu-nemu angle, kamera saya kurang bagus. Nah saya juga ikutan pelatihan WhatsApp bisnis juga kan, pelatihnya itu banyak yang suka sharing, bank-bank yang menjual foto-foto ini gitu. Bank foto. Okay. Sebenarnya soalnya misalnya misalnya atau foto tape gitu ya, tape tuh ya mau dijual siapapun kan seperti itu. Nah kecuali ada distinctive ininya, feature-nya, misalnya tape ini dicampur dengan sesuatu yang membuat visualnya berubah gitu. Nah untuk pasar misalnya jualan ubi kan ya bentuknya begitu-begitu, bayam bentuknya juga begitu-begitu. Kenapa nggak pakai yang ada, dan bank foto ini murah sekali dan sangat affordable gitu. Ini udah bagus-bagus. Nah jadi kalau misalnya teman-teman usaha mikro kecil yang merasa ada batasan dari situ, sebenarnya bahkan ada yang jual 1.000, di bawah 5.000 satu foto gitu. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi gimana? Jadi tidak harus foto produknya yang asli dong? Ada beberapa yang kalau misalnya unik sekali, itu misalnya batik, kan batik nggak mungkin nyolong foto orang gitu. Tapi untuk produk-produk yang tadi ya, kayak misalnya ubi, bayam dan segala macam, itu udah ada fotonya, itu sebenarnya ada yang sudah menyediakan hal itu, dan sebenarnya poinnya tuh tidak harus menjadi limitasi atau batasan sebenarnya foto. Jadi cuman karena nggak punya foto terus nggak mau bikin online gitu. Itu banyak soalnya yang masih, aduh susah nih kalau online mesti foto-foto yang bagus, mesti segala macam. Nah ini tentunya tidak applicable untuk semua usaha mikro dan kecil ya, karena banyak juga, dan mungkin saya bisa bilang lebih banyak yang produknya unik. Nah untuk yang produknya unik ini, itulah makanya tadi WhatsApp, Meta, dan juga Kementerian Koperasi UKM itu membuat program-program pelatihan yang termasuk mencakup untuk memfoto produk seperti ini. Tapi kenapa foto-foto itu jadi penting? Karena orang kalau lihat katalog pasti ngecek kualitasnya tuh dari katalognya kan. Oke nih fotonya seperti ini, nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Nah kalau dengan katalog kita bisa langsung klik ke produk yang kita tertarik. Kita mau tanya lebih lanjut bisa, mau langsung check out bisa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat katalog ini dan fotonya tidak diupdate, itu sebenarnya sayang banget juga untuk usaha kecil. Jadi ini juga sebenarnya yang kalau di program-program pelatihan usaha kecil menengah di WhatsApp selalu di-encourage untuk katalog nih adalah benar-benar jendela usaha kecil menengah ke konsumennya. Jadi gimana caranya bisa menayangkan gambar-gambar yang menarik, yang bikin orang tuh tahu kita tuh jualan apa aja sih, sebenarnya range-nya tuh ada apa aja. Jadi kalau bisa semuanya ditaruh di katalog,
ditaruhlah di katalog, dan katalog itu juga bisa model slide juga. Jadi misalnya ada beberapa produk yang mau ditampilkan atau beberapa foto yang mau ditampilkan, itu juga bisa. Ada harganya juga, dan itu saya rasa yang buat konsumen penting karena mereka pengen ada visualnya ya. Selalu kan pengen kalau belanja online tuh nggak mungkin belanja dari kata-kata gitu kan. Jadi foto-foto inilah yang mungkin akhirnya nanti bisa membantu UKM ini untuk menunjukkan nih kita range kita nih ada ini aja gitu, ada apa aja gitu. Itu tentang katalog. Berikutnya ini tadi ya saya sempat mention juga keranjang atau cart. Nah sesudah sebenarnya next atau call to actionnya sesudah kita lihat katalog sebagai konsumen adalah terus kita mau tanya tentang katalog tersebut atau kita mau langsung check out. Nah kalau mau check out, sorry ini saya mau kembali ke yang keranjang. Oke. Di WhatsApp kan memang di WhatsApp bisnis belum didukung sistem pembayaran ya. Jadi biasanya check out itu nanti terpisah lagi karena belum ada sistem pembayaran yang terkoneksi dengan WhatsApp di Indonesia. Tapi keranjang ini jadi check outnya tuh lebih ke daripada kita bilang Mbak atau Mas saya mau pesan ini 1, ini 2, ini 3, kayaknya kita mesti ngelist kok ribet banget gitu kan. Jadi keranjang ini kita juga baru launch sebenarnya tahun lalu. Jadi kita dari katalog itu bisa langsung kita pilih dan kita itemnya mau berapa banyak bisa disesuaikan dan kita masukin ke keranjang kita semuanya. Jadi dari dari sisi usahanya tersebut juga lebih mempermudah, jadi nggak takut salah gitulah ya. Jadi nggak, karena kadang-kadang kalau kita ngelist secara manual bisa jadi salah, terus nanti kemudian ada komplain dari customer dan lain sebagainya. Ini sedikit tentang tautan pendek, mungkin udah cukup familiar juga di era bit.ly ini ya saat ini, tapi kalau di WhatsApp sebenarnya juga bisa bikin tautan pendek yang dengan mudah bisa menjadi link untuk dipromosikan ke berbagai channel, bukan cuman ke Facebook, Instagram, tapi juga bisa berbagai platform lainnya juga. Bisa juga sebenarnya dibagikan, jadi kalau misalnya kita pernah lihat, kalau kita mau mendukung UMKM dengan cara membagikan WhatsApp bisnisnya itu, kita bisa membagikan profil bisnis dari UMKM tersebut ke kontak kita sebenarnya. Jadi ada opsi tuh kalau klik WhatsApp, profil WhatsApp bisnis, kemudian nanti bisa dibagikan profil atau WhatsApp bisnis tersebut. Bagiin katalog juga bisa sebenarnya. Jadi cukup lumayan. WhatsApp itu selalu soalnya prinsipnya berusaha simple, berusaha reliable. Jadi button-button yang simple seperti itu dibuat supaya bisa meningkatkan discoverability dari usaha kecil dan menengah. Kemudian ini juga mungkin yang belum banyak digunakan atau belum banyak tahu tentang label. Nah label ini membantu mengorganize pesan-pesan kita sebenarnya. Dan ini kan bisa dilihat ada berbagai warna label yang bisa kita gunakan. Label ini tuh bisa mengindikasikan misalnya proses, misalnya udah kelimpungan nih kebanyakan chatnya. Nggak tahu yang lagi proses yang mana, yang udah bayar yang mana, yang belum bayar yang mana, yang perlu ditagih yang mana. Bisa juga kadang-kadang kalau kita lagi program tuh pelatihan ada juga yang oh ini customernya detail banget. Jadi bisa labelnya tuh customer detail gitu atau customer fleksibel gitu. Jadi ini sebenarnya label seperti ini bisa membantu organize usaha kecil menengah, dan sebenarnya ini nunjukin juga dengan tool sesimpel atau platform sesimpel WhatsApp sebenarnya udah banyak juga sih yang bisa atau bisa juga transaksi besar gitu. Jadi karena transaksi besar perlu attention yang lebih, jadi lebih membantu. Kalau saya bisa kutip salah satu beneficiary ya ini dari pelatihan WhatsApp 17 tahun jualan tanaman, omset 200-300 juta per bulan. Ini 17 tahun loh ya. Itu katanya gini, WhatsApp itu tuh bantu mental health katanya. Ini awareness terhadap kesehatan mentalnya juga sangat tinggi tentunya. Karena mungkin generasinya juga. Kenapa? Karena saya tuh kelimpungan ngurusin chatting-chatting customer gitu.
dengan adanya WhatsApp Business diorganize seperti ini, terus customer udah tinggal lihat katalog aja, pesan dari katalog aja, jadi nggak meminimize adanya chatting-chatting yang kayak mengulang repetitif dan tidak perlu sebenarnya. Berikutnya nih beberapa yang bisa diautomasi itu tadi ya, yang dikatakan bisa membantu mengorganize usaha kecil dengan lebih baik. Ada pesan sambutan atau ini biasanya greeting message ya, yang misalnya kalau kita halo udah langsung ada pesan balasannya dalam waktu kurang dari 1 menit tuh pasti UKM-nya sudah setting pesan sambutan itu atau greeting message itu. Ada juga balasan cepat. Nah, balasan cepat ini nih sangat membantu karena saya juga pakai WhatsApp Business sebenarnya buat kerja, bukan buat berdagang. Karena saya dari keluarga UKM tapi saya pribadi nggak ada UKM lah ya. Tapi jadi kalau udah ada keyword tertentu yang sering ditanya, itu tuh kita bisa langsung misalnya harganya berapa atau tokonya di mana misalnya atau masih bisa ditawar enggak. Nah, itu tuh keyword itu bisa kita provide balasan cepat atau yang automatic response yang sudah kita set dari WhatsApp-nya. Nah, tinggal kitanya nentuin keywordnya apa, responnya seperti apa. Dan ini bisa bikin customer selalu engage juga karena kalau di WhatsApp tuh customer kalau nggak dibales 5 menit aja rasanya udah tutup ya ini usahanya atau gimana gitu kan biasanya. Jadi away message juga bisa, misalnya toko ini sedang tutup, silakan menghubungkan lagi besok jam 9, sementara itu bisa mengunjungi website kami gitu, contohnya seperti itu. Ini tadi udah saya sampaikan bahwa secara global 175 juta orang menggunakan WhatsApp Business dan ini udah dikasih angka plus karena sangat amat meningkat setiap harinya. Itu tahun ini ya Mbak? Ini per 2000, iya per awal tahun ini, per awal tahun ini. Jadi ini angka terakhir awal tahun ini, mungkin awal tahun depan kita announce sudah beda lagi karena WhatsApp Business ini sangat meningkat pesat. Dan ini setiap hari ya, jadi 175 juta. Kalau dari fitur mungkin itu dulu sih Mbak Ria, yang mungkin semoga berguna juga sih tadi beberapa fitur yang udah di-sharing. Iya, berguna banget Mbak, saya aja yang nggak ngebisnis jadi pengen gitu, padahal buat apa ya nanti ya, masih mikirin gitu, jadi pengen ngebisnis. Ini Mbak, dengan adanya fitur-fitur yang keren tadi, yang kece tadi, kira-kira sudah ada data belum Mbak, kira-kira pengaruhnya, pengaruh fitur itu bagi kemajuan para pelaku bisnis tidaknya di Indonesia? Nah yang kita tahu, nah ini mungkin saya bisa sharing dulu ya soal program karena kita tahu efeknya nih dari program-program yang kita jalankan di lapangan. Kalau dari WhatsApp sendiri tadi kita sangat bersyukur juga dan apresiasi bahwa kita bisa menjalankan program dengan partner-partner kita, ada UKM Indonesia, ada juga prestasi junior Indonesia di bidang kewirausahaan dan UKM Indonesia untuk yang sudah menjadi UMKM bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM juga, Kementerian Perdagangan dalam mengeksekusi program-program ini lah ya di seluruh Indonesia. Dari 2020 udah sekitar 7.000 UMKM di 32 provinsi di Indonesia udah dilatih onboarding dan untuk ke WhatsApp. Nih beberapa programnya adalah ini Go Digital dan Scale Up, ini tadi yang Mas Wintor di depan bilang itu tentang UKM tuh berbeda-bedanya tuh benar-benar kelas-kelasnya tuh beda-beda sekali, yang mikro tuh beda-beda lagi gitu ya kelasnya dan pemahaman digitalnya juga. Ini beberapa program yang WhatsApp punya ini memang sengaja kita menarget audiens atau segmen yang berbeda-beda. Yang untuk Go Digital and Scale Up ini lebih ke yang sudah mulai melek digital tapi belum terlalu aware mengeksplornya gimana. Jadi itu tadi yang marketing, fotonya kayak gimana, copywritingnya seperti apa, itu di Go Digital dan Scale Up. Go Global nih yang untuk yang udah naik level, yang udah mau atau at least willing untuk mengekspor. Jadi urusannya tuh trainingnya banyak yang tentang sertifikasi, international standards, dan pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian pasar juara ini untuk
pasar tradisional. Jadi ini yang mikro yang sulit digapai dan sebenarnya pelajaran kita dari melakukan program-program ini adalah itu tadi memang treatment dalam pelatihannya itu juga di setiap segmen yang berbeda-beda ini mesti sangat amat berbeda. Kayak untuk pasar tradisional atau usaha yang sangat mikro, pelatihan-pelatihan yang Zoom dapat sertifikat kayak gitu tuh nggak kena gitu ya, nggak kurang efektif lah gitu. Mesti benar-benar ada pembinaan yang rutin, check up yang rutin juga. Sedangkan untuk yang lebih udah established ya, dan udah apalagi yang udah bersiap-siap untuk go global itu bisa lebih jauh lebih advance dan materinya juga sudah berbeda. Dan itu jadi mungkin pelajaran yang tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Ria itu kemudian bagaimana sih efeknya dari fitur-fitur ini, itu kita bisa dengan sangat lega setiap sesudah program kita pasti ada evaluasinya. Jadi dari semua hasil evaluasi itu mayoritas dari yang ikut program itu tetap akan menggunakan WhatsApp Business. Jadi dengan indikator itu aja berarti ada gunanya setidaknya minimal. Nah kita juga mengecek indikator seperti apakah ada peningkatan sales atau penjualan sesudah, karena at the end of the day buat UKM itu yang penting itu kan yang bikin mereka bertahan kan ada yang beli gitu, bukan cuman gampang nih jadinya karena ada digital. Nah itu juga banyak yang melaporkan peningkatan penjualan, bahkan di program Pasar Juara itu lebih dari 20% itu sampai ke level yang lebih dari sebelum pandemi. Itu mungkin kalau di yang Pasar Juara kita ngeliatnya karena mereka belum sama sekali, ini adalah segmen yang sama sekali belum ada, belum terpapar sama sekali digitalisasi, jadi benar-benar begitu dibuka keran digitalnya langsung sangat amat meningkat pesat. Nah sedangkan untuk yang lain minimal kualitas penjualannya, jadi dari itu tadi foto dan copywriting, storytelling, segala macam itu meningkat sehingga traffic juga yang masuk ke mereka juga meningkat sangat signifikan juga. Jadi mungkin selain tadi kalau mengutip beneficiary program kami yang 17 tahun itu selain untuk efisiensi dan mental health dari pengusahanya juga, tapi tentunya juga akhirnya ke traffic juga meningkat dan penjualan juga karena traffic yang meningkat penjualannya juga jadi terbantu. Baik, makasih penjelasannya Mbak Esther. Dari inisiatif program pelatihan ini Mas Wintor, Smesco masuk di mana Mas? Pelatihan Go Digital, Scale Up, Go Global, pelatihan Pasar Juara. Karena tadi para hadirin sekalian sebelum waktu kami ngobrol, ternyata sudah kenal mereka berdua, ternyata sudah banyak program-program kerjasama yang dilakukan oleh WhatsApp dan juga Smesco. Jadi mungkin bisa dikasih bocoran Mas Wintor, kira-kira masuknya di mana nih Smesco? Oke, jadi per bulan November kalau nggak salah, November tahun ini kami bekerja sama dengan Meta sekarang. Kami bekerja sama dengan Meta dan kita membuat beberapa pelatihan yang tujuan akhirnya adalah kami mencari trainer. Kami mencari mentor, karena Smesco itu ada di Jakarta, kami mencari kawan di daerah. Gitu. Jadi ada 3 tahapan yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan teman-teman dari Meta. Yang pertama, tahap yang awal adalah pelatihan, kalau tidak salah waktu itu diikuti oleh 50 KM kalau tidak salah, dari seluruh Indonesia yang daftar sekitar 150-an pada saat itu. Kemudian kita akurasi, kita lihat lagi, akhirnya hanya menjadi 50 dan memang kita nyarinya sedikit sih sebetulnya nggak banyak. 50 itu tahap pertama kita latih bagaimana caranya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial medianya grupnya Meta. Nah ini kan kita bicara Instagram, kita bicara Facebook dan segala macam, tapi memang belum ke arah jualan sebetulnya, karena gimana cara gambar yang bagus, kemudian link bio sebetulnya harusnya seperti apa, deskripsinya harusnya seperti apa, itu seperti itu yang kita sampaikan di awal, termasuk bagaimana cara membuat Facebook fanpage
Itu juga kita ajarkan di awal. Nah kemudian tahap yang kedua menjadi semakin sedikit pesertanya. Memang kita harapkan seperti itu. Kalau tidak salah jadi sekitar 40-an atau 20-an gitu. Nah tahap yang kedua ini sudah memulai memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media yang ke arah commerce. Jadi seperti tadi WhatsApp katalog kita ajarkan. Kemudian Instagram Shop ya. Instagram Shop juga kita ajarkan di situ. Kemudian Facebook Marketplace kita ajarkan. Jadi base-nya tetap Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah kemudian tahap yang paling terakhir, kemudian kita dorong teman-teman mentor ini agar bisa melakukan driving traffic gitu melalui paid traffic. Jadi kita ajarkan mereka bagaimana caranya untuk beriklan di Facebook dan Instagram, agar mereka tahu bagaimana cara mendatangkan traffic dari dua sosial media ini. Saya tahu persis bahwa dari sekian banyak jenis traffic, ada traffic dari Facebook dan Instagram ini adalah salah satu traffic yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dan konversinya sangat bagus. Artinya konversi masuk ke penjualan itu sangat bagus. Jadi teman-teman ini kan harus tahu bagaimana cara jualannya lari ke arah sana. Dan kemudian tambahan barangkali yang bisa saya sampaikan adalah untuk teman-teman online seller ini tadi saya sampaikan ada dua cara mereka masuk secara digital. Yang pertama mereka directly on board masuk ke marketplace, itu yang banyak didorong oleh teman-teman dari pemerintahan ataupun dari teman-teman yang lainnya, didorong masuk ke marketplace. Yang kedua ada jalur social commerce, ada jalur direct to customer. Jadi mereka punya brand sendiri, punya toko sendiri, mereka punya website sendiri, mereka running the traffic melalui paid traffic tadi. Nah saya tahu persis bahwa hampir 90% yang direct to customer ini di Indonesia itu check out-nya melalui WhatsApp. Saya yakin Mbak Ria juga pernah beli barang gitu, begitu terakhir ada sales page panjang, begitu diklik larinya ke WhatsApp. Ya kan, ngobrol dulu. Emang orang kita itu Indonesia seneng ngobrol. Benar. Semuanya udah dikasih tahu, warnanya hijau, harganya segini, ukurannya segini. Tetap nggak pas kalau nggak ngobrol. Benar. Jadi begitu ngobrol masuk kan biasa. Hai, saya lihat iklannya di Facebook, saya pengen tahu mengenai kan gitu. Ditanya lagi ini warnanya apa. Ini padahal datanya semuanya sudah ada di situ. Tapi tetap aja pengennya tuh ngobrol, nggak tahu kenapa ya. Tapi itu kejadian. Kalau produk-produk yang high involvement kita oke lah gitu. Kosmetik, kemudian herbal spa nggak apa-apa. Tapi kalau produk-produk yang memang mainan anak gitu misalnya kan clear itu gambarnya kan seperti itu. Tetap ditanya juga, ini untuk umur berapa ya, bagusnya gimana cara ngoperate-nya, semuanya padahal sudah ada di situ. Betul, jadi bisa kebayang dari total online seller itu yang masuk ke marketplace itu menurut data dari Hootsuite itu kalau nggak salah yang masuk online marketplace itu hanya 40% dari total online seller. 60% itu mereka direct to customer atau social commerce. Dari 60% itu saya bisa pastikan sekitar 90% lah. Mereka pasti pakai WhatsApp untuk check out. Gitu. Mereka pakai WhatsApp untuk terakhir kali membujuk customernya yang masuk. Makanya kalau WhatsApp nanti bisa sampai ke payment, nggak ada yang bisa kelar semua sih. Kalau sampai payment masih belum, kayaknya masih jauh kayaknya sih. Itu harapan kita bersama sebenarnya. Jadi gampang kan sebenarnya. Karena Instagram udah sampai payment ya? Instagram juga belum sampai payment. Oh belum, oke. Belum. Oke. Itu harapan kita bersama-sama sebenarnya. Jadi sebenarnya mempermudah juga kan. Tapi lagi-lagi WhatsApp karena tadi selalu filosofinya tuh simple, reliable. Gimana caranya simple, reliable, secure payment di WhatsApp itu yang lagi sama-sama digodok. Jadi itu benar-benar harapan bersama-sama sebenarnya. Jadi makin mudah lagi. Dan memang tadi kalau boleh menambahkan juga Pak Winter sebenarnya Smesco juga ada WhatsApp chatbotnya juga sebenarnya sekarang yang udah live. Jadi teman-teman UMKM kalau misalnya mau cari informasi tuh bisa nanti mungkin disusulkan ke panitia nomornya. Jadi bisa di-sharing buat teman-teman UMKM. Ada di websitenya Smesco. Ada di website Smesco juga lagi. Iya, jadi mempermudah sebenarnya akses informasi ke hal-hal terkini terkait Smesco, pelatihan dan lain sebagainya juga sebenarnya. Dan kalau boleh nih ya Mbak Ria, sorry satu hal lagi. Karena tadi kan ditanyain dampaknya tuh dari WhatsApp ini seperti apa. Operator kalau boleh sebenarnya nih WhatsApp ada video nih yang sebenarnya bagus dan sangat
merepresentasikan beneficiary dari program-program pelatihan kita sebenarnya. Ini tentu ini pedagang bisa ditebak ya kalau di Indonesia keripik. Jadi yang habis pakai WhatsApp Business tuh bisa sampai ekspor ke beberapa negara juga. Jadi itu tadi makanya saya tertarik sama judul topik dari diskusi ini, epicentrum digitalisasi dan WhatsApp Business, karena itu sebenarnya WhatsApp Business itu berada di tengah dan juga entry point itu tadi ya, misal mau dari manapun platformnya, ntar chat ke WhatsApp, nanti mesti konfirmasi lagi ke WhatsApp, mau ada lagi, selalu ada pertanyaan lah pokoknya, entah karena kritis atau suka ngobrol atau dua-duanya. Iya. Mungkin dari operator bisa di-play diputar videonya mungkin kalau. Halo, kami Bunda dan Roni. Kami adalah pemilik usaha keripik singkong Crispy Yummy Babe. Kami berhasil menjual produk ke seluruh bagian Indonesia, Australia, bahkan ke Kanada. Tapi kehidupan kami nggak selalu seperti ini. Pada saat saya memulai usaha ini, saya dalam keadaan terpuruk masalah ekonomi keluarga. Karena ini inovasi baru dalam produk industri makanan, jadi kita ada kesulitan memperkenalkan produk ini ke masyarakat. Kami ingat pelanggan pertama waktu kami baru menggunakan WhatsApp Business. Ketika pertama kali saya menemukan bisnis di WhatsApp ini, saya senang sekali karena ada berbagai pilihan rasa. Terus saya bagikan nomornya ke teman-teman saya. Promosi dari mulut ke mulut itu sangat luar biasa. Pelanggan membagikan nomor kami ke teman-temannya, sehingga produk kami jadi lebih cepat populer. Kami tahu keterampilan digital dari kursus online WhatsApp bisa mengembangkan usaha. Kursus WhatsApp mengajari kami cara membuat katalog, sehingga kami bisa menjual produk lebih banyak dan mudah. Setelah selesai, kami mulai mendapat pesanan dalam jumlah besar dari luar negeri. Tiba-tiba kami jadi kesulitan memenuhi permintaan dari pelanggan kami. Dengan meningkatnya pesanan, kami bisa lebih banyak membeli singkong dari para petani dan bisa mempekerjakan 40 orang ibu-ibu untuk membantu dalam proses produksi. Menggunakan fasilitas gratis dari WhatsApp untuk bisnis adalah keputusan tepat. Sejujurnya, itu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi pada kami. Keripiknya dibawa nggak, Mbak? Aduh iya ya, sebenarnya harusnya dibawa benar-benar. Next time deh ya. Iya. Nah, tadi kan fitur-fiturnya banyak nih Mas. Kira-kira waktu pelatihan yang paling PR dan paling sering ditanyain oleh teman-teman UMKM itu bikin video, bikin visualnya atau storytellingnya atau gimana? Dari pengalaman Mas Wintar waktu lakukan pelatihan. Sebetulnya ini karena ini sangat simpel ya, ini sangat simpel dan ini sangat mudah. Jadi tidak perlu lama sih sebetulnya buat ngajarin ini. Semua orang punya WhatsApp, tinggal di switch saja ke WhatsApp Business dan semua itu bisa dilakukan kapan saja yang mereka mau. Tinggal mereka mau nggak secara visual mereka menampilkan gambar-gambar produknya mereka. Apalagi kan di sini ada chatbot otomatis jawab. Ada auto response ya. Itu berfungsi mungkin buat kita kalau ada yang nanya lagi di mana gitu, jawabannya selalu kantor kan. Jadi kalau kita jam rubah kerja, aja gitu. tinggal langsung aja kantor. Gitu. Kalau nggak jam kerja tutup langsung message-nya, away message gitu. Jadi teman-teman UMKM langsung gini, ketika mereka tadi kan cerita dari Mbak Esther kan, saya nggak punya foto gitu, atau terus meskipun udah ada solusinya bank foto, dan kemudian setelah itu nextnya adalah storytellingnya. Nah, kira-kira sebenarnya dari pengalaman baik Mbak Esther maupun Mas Wintar, yang paling sering menjadi kendala buat mereka tuh ketika membuat narasinya atau membuat visualnya, kalau dibandingkan? Sebetulnya dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Betul. Sebetulnya dua-duanya, karena membuat foto yang bagus itu kan juga nggak semua orang bisa. Smesco kami membantu teman-teman UKM yang memang kalau lingkupnya berada di sekitar Smesco atau berada di Jakarta, silakan datang ke Smesco, kami mempunyai studio yang bisa dipakai kapan saja. Itu bisa. Kalau teman-teman berada di daerah, kami mempunyai program pelatihan yang narasumbernya kami kirim ke daerah manapun itu di seluruh Indonesia, asal yang minta komunitas.
Jadi kalau ada komunitas bisnis di satu daerah tertentu, meminta ke Smesco, tolong kirim kami misalnya diajarin gimana caranya motret produk yang bagus, kita akan kirim narasumber on us. Gitu. Hanya ketika sudah sampai di daerah, silakan nanti tempatnya dicarikan sendiri oleh teman-teman UKM. Yang penting kita deliver ilmunya, lari ke arah sana. Jadi secara foto produk memang masih banyak yang harus diajarkan. Kemudian yang lain lagi adalah ngajarin narasi lebih susah. Susah ya? Ngajarin narasi itu lebih susah. Kita bicara headline, kita bicara bagaimana menggiring customer yang sudah masuk ke landing page misalnya, atau yang sudah masuk ke sales page kita, agar bisa terarah masuk, kemudian ngeklik CTA, click to actionnya, sampai kemudian beli. Makanya tidak hanya pelatihan tentang copywriting sebetulnya, karena 90% tadi saya cerita teman-teman yang di social commerce itu memakai WhatsApp untuk customer servicing lah gitu. Nah, kami juga mengajarkan bagaimana caranya teman-teman customer service ini bisa jualan secara soft selling. Kayak misalnya gini, pernah nggak ketika masuk ke salah satu toko online, kemudian ke customer service-nya mereka, ketika kita nanya harga nggak dijawab-jawab tuh. Harganya berapa, kakak selama ini pakai apa gitu. Jawabannya lah gitu. Enggak, ini saya mau nanya diskonnya berapa. Emang masalahnya apa kakak? Yang gitu-gitu. Jawabannya harga itu selalu di posisi paling terakhir banget pokoknya. Kan interaksinya yang dicari. Semakin panjang interaksinya, semakin mudah untuk menggiring orang untuk membeli. Gitu, termasuk kita juga mengajarkan ke teman-teman UKM bagaimana caranya kalau ketika ada customer misalnya, ketika sudah masuk di dalam interaksi itu, kan banyak tuh teman, oke nanti saya mau belinya besok deh, saya discuss dulu nih sama suami saya atau discuss dulu sama istri saya. Nah, hal semacam ini sebetulnya yang diperlukan oleh UMKM, terutama yang yang masih belum automate gitu ya, yang belum terotomatisasi, sehingga mereka bisa mendapatkan konversi yang lebih sebetulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya untuk berdua nih, tapi dari sisi angle yang berbeda. Untuk Mas Wintor dan Mbak Esther, untuk teman-teman UMKM yang ada di daerah yang tidak terjangkau oleh aspek telekomunikasi, baik itu dari sisi sinyal, karena kan WhatsApp juga sangat bergantung pada itu ya. Bagaimana nih untuk meraihnya? Dari sisi Smesco sendiri, bagaimana untuk bisa mengelevate teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki bahkan perangkat ataupun itu gitu. Padahal sebenarnya mereka punya hidden gem gitu. Sementara dari sisi WhatsApp sendiri, bagaimana untuk bisa juga menjangkau teman-teman itu supaya produk mereka yang sebenarnya mungkin tidak bisa terpromosikan karena di daerah mereka tidak terjangkau sinyal, tapi bisa juga terdeliver gitu kepada, padahal mungkin tuh padahal keren gitu, produknya oke gitu, dan memang mungkin misalnya di masa pandemi itu dibutuhkan atau gimana. Mungkin Mas Wintor dulu, kemudian Mbak Esther. Ini pertanyaannya program yang sebetulnya jawabannya itu, sebetulnya simpel, nggak bisa. Kalau nggak punya sinyal ya nggak bisa pakai WhatsApp kan gitu. Nggak punya handphone ya nggak bisa gitu maksudnya. Nggak bisa, tetapi Smesco kami gini, Smesco itu kan tujuannya adalah membuka akses pasar untuk teman-teman UMKM. Akses pasar buat kami medianya ada dua, online dan offline. Yang online ya harus ada, secara infrastruktur digitalnya harus ada. Tetapi yang offline kami juga punya, misalnya kami bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek. Ada 1.300 Kimia Farma Apotek di seluruh Indonesia. 1.300 yang selama ini yang selama ini sudah banyak menampung produk-produk UKM sebetulnya, tetapi tidak secara masif. Selama ini sudah banyak membantu UKM, tetapi masih belum secara masif. Akhirnya kami di Smesco membantu channel penjualan secara offline. Channel penjualan secara offline dengan berbicara dengan teman-teman Kimia Farma Apotek, yang akhirnya kami mengidentifikasi bahwa teman-teman korporasi besar ini ternyata bukannya nggak mau membantu UKM, tapi ada vertical gap, kami nyebutnya vertical gap. Yang korporasi besar itu selalu berpikir bahwa vendornya ini korporasi juga. Kalau vendornya korporasi juga kan berarti pembayarannya nanti 3 bulan gitu.
Kemudian kurasinya juga sangat ketat dan segala macam. Nah, Smesco kami hadir di tengah-tengah menjadi konsolidator, agregator, ataupun bahkan kami menjadi off-taker. Kami bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek yang kemudian mempunyai deal yang sangat bagus menurut kami ketika bicara hubungan dengan produk-produk UKM. Khusus untuk produk herbal dan spa bisa masuk ke Kimia Farma Apotek di seluruh Indonesia melalui Smesco yang produknya nanti dibeli putus. Satu produknya dibeli putus, kemudian pembayarannya 2 minggu setelah produk diterima. Jadi ini bagus banget. Yang selama ini nggak pernah dilakukan oleh Kimia Farma Apotek. Itu start, kalau nggak salah waktu itu start di bulan April, kemudian sampai April tahun ini, sampai dengan bulan November ini sudah keluar purchase order hampir 3,5 miliar. Untuk sekitar 40 UKM. Kami baru saja minggu ini mengirimkan 28.000 produk herbal dan spa dari seluruh Indonesia ke Kimia Farma Apotek ke seluruh Indonesia, kebanyakan bahkan Indonesia Timur. Nah, hal-hal semacam ini yang kami lakukan di Smesco karena ya kami kan mesti hadir juga ketika keterbatasan infrastruktur digital itu belum ada. Jadi penjualan offline tidak secara digital, secara analog, secara cara lama lah gitu, itu kita masih lakukan. Gitu. Dan itu terbukti, PO-nya ya lumayan lah segitu kan, gitu, betul. Oke, kalau dari WhatsApp sebenarnya infrastruktur itu namanya infrastruktur ya, kayak jalanan deh. Kalau misalnya kita nggak punya jalanan kan kita nggak bisa mencapai ke mana-mana gitu kan. Jadi memang itu kunci dan sebenarnya WhatsApp percaya juga sama program pemerintah Palaparing untuk membangun konektivitas jaringan se-inklusif mungkin lah ya, kalau bisa sampai ke pelosok-pelosok 100% masyarakat Indonesia tercover. Jadi kalau dari sisi infrastruktur itu tentunya udah beyond kontrolnya platform. Tapi sebenarnya Meta sendiri ada partnership untuk konektivitas juga sebenarnya untuk jaringan ke area-area yang belum terkena internet, saluran internet, belum ada saluran internetnya. Nah tapi kalau misalnya kita cuma nunggu-nunggu semuanya sudah terbangun dengan baik kan nggak bijak juga ya, sedangkan teknologinya sudah ada. Nah jadi itulah kenapa WhatsApp itu yang tadi saya belum banyak mention sebenarnya, dan kalau boleh share sedikit juga, kali-kali bisa menginspirasi gitu ya yang hadir di sini. Tadi saya sempat share dikit yang program kewirausahaan. Jadi itu kenapa kita bikin program itu sebenarnya supaya dari awal itu udah ada mindset, entrepreneurship mindset lah. Jadi mau jualan apanya segala macam itu semuanya akan datang ketika semangat kewirausahaan, mindset kewirausahaannya udah ada. Nah jadi dari program itu sebenarnya kita belajar juga bahwa ketika kewirausahaan sudah timbul dan udah ketemu nih misalnya, oh saya mau jualan burger karena saya suka banget makan burger. Ada salah satu beneficiary juga 18 tahun kembar. Nah sourcingnya itu dari mana gitu kan. Nah banyak juga sebenarnya yang melakukan sourcing dari program-program kita ini memberdayakan sekelilingnya yang belum, yang bahkan mungkin belum ada smartphone, belum atau ya mungkin internet udah ada tapi belum ada smartphone juga cukup banyak juga sebenarnya saat ini. Nah jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang kita pengen dari sisi WhatsApp harapannya ke depannya sambil menunggu jaringan terbangun secara menyeluruh dan inklusif, gimana caranya yang belum terjamah ini tetap bisa setidaknya ada koneksi lah dengan teknologi dengan cara mungkin sourcing-sourcing tersebut ya, karena kita juga belajar dari banyak beneficiaries kita bahwa sourcing itu bisa ke area-area yang cukup tidak tersentuh teknologi atau bahkan orang-orang yang belum punya smartphone. Jadi mungkin sambil mengarah ke infrastruktur yang sudah terbangun dengan merata, udah setidaknya jadi nggak buta sama sekali gitu dengan adanya teknologi, dan lama-lama orang-orang yang melakukan sourcing ini yang mensuplai mereka yang menggunakan teknologi untuk berjualan atau berdagang lama-lama kan akan berpikir sendiri gimana saya bisa punya akses ke internet sehingga bisa lebih memberdayakan usaha atau produktivitas masing-masing. Baik, ini pertanyaan juga untuk berdua.
dari sisi tataran yang lebih makro gitu. Kira-kira menurut Mas Wintor dan juga Mbak Esther, sejauh ini perkembangan ekonomi digital di keseluruhan Indonesia ini sudah sejauh mana? Apakah sudah on track? Dan jika memang ada target yang ingin dicapai, terutama dari pemerintah, untuk menggenjot laju digitalisasi itu, sudah seberapa persen Mas lajunya itu dan setidaknya mencapai targetnya itu? Misalnya taruhlah, oke tahun sekian mau setidaknya harus sekian persen gitu targetnya dari sisi itu. Kemudian untuk dari Mbak Esther juga apa dari sisi pelaku bisnis dalam hal ini WhatsApp, laju dari para pengguna digital terutama WhatsApp bisnis di Indonesia, apakah bagaimana pandangan dari sisi skala makronya? Apakah sudah sesuai dengan targetnya ataukah ada target sebenarnya yang oke, tahun next year setidaknya harus sekian para pengguna gitu? Mungkin Mas Wintor dulu. Oke. Di Kementerian Koperasi dan UKM kami punya Pokja digitalisasi UMKM yang ini bekerja sama dengan kementerian dan institusi yang lain. Targetnya jelas tahun 2024 30 juta UMKM harus segera on board secara digital. Tetapi yang kita harus sadar sekali lagi bahwa namanya teknologi ya, teknologi itu selalu lebih cepat dari kita gitu. Ya kan? Selalu begitu. Apa yang kita bisa pakai sekarang besok belum tentu kita bisa pakai. Kalau dari yang saya baca, kita punya kita sekarang ini memasuki tahap second wave nih. Yang first wave-nya sebetulnya udah kelar. Udah selesai dengan 4G. Championnya udah keluar nih championnya. Ada e-commerce, ride hailing, kemudian online travel agent, dan food delivery. Kita sudah tahu championnya siapa. Kalau kita mau masuk terjun ke situ, udah repot. Ini udah dikuasai sama yang itu gitu semuanya. Nah kemudian sekarang kita masuk ke second wave. Ada gelombang kedua yang masuk ke Indonesia kalau kita bicara secara digital. Yaitu ditandai dengan 5G. 5G ini kan latensinya sangat rendah, jadi nggak bakalan ada buffering dan segala macam. Diperkirakan akan ada beberapa champion lagi. Insurtech, kemudian OTT, top OTT ya, jadi over the top content, gaming, kemudian ada edutech, yang terakhir adalah fintech. Nah ini katanya nanti akan keluar champion lagi selama 2 atau 3 tahun ke depan. Nah cuman sekali lagi, balik lagi, kalau kita bicara UMKM itu terlalu jauh. Nggak usah ngomong metaverse gitu, ya kan? Nggak usah ngomong NFT, terlalu jauh gitu kan. Kita bicara bagaimana cara teman-teman UKM kita bantu dari sisi penjualan sebetulnya. Oleh karena itu kita dorong terus kok, kita dorong terus. Paling tidak target yang tadi saya sampaikan 30 juta itu bisa tercapai sebelum tahun 2024. Dan kami sangat optimis, kenapa? Karena setiap hari itu kita sudah inventarisir ada sekitar 3.000-an kegiatan di seluruh Indonesia yang meng-onboardkan teman-teman UKM masuk secara digital. Baik cara menggunakan WhatsApp, masuk ke marketplace, masuk ke marketplace secara global, apapun itu gitu. Jadi ada 3.000 kegiatan kalau nggak salah setiap hari di seluruh Indonesia yang terus mendorong UMKM kita masuk ke arah sana. Growth UMKM yang masuk ke e-commerce itu sekitar 500 ribuan on monthly basis gitu. Jadi sebelum krisis itu kalau tidak salah ada sekitar 7 jutaan, 7-8 jutaan, dan sekarang ini tapi ini data bulan September kalau tidak salah itu sudah ada 15,1 atau 15,2 juta. Artinya selama pandemi selama 2 tahun itu pertumbuhannya 100 kali lipat. Jadi mudah-mudahan kita terus dorong karena sekali lagi magic potion-nya itu kan digitalisasi. Asalkan memang teman-teman UKM ini tahu bagaimana cara memakainya yang baik, cara memakainya yang benar. Karena digitalisasi ini kan berarti kita pakai produk orang lain, kita pakai WhatsApp, berarti ada TOS yang harus nggak boleh sembarangan juga kita memakai produknya Meta gitu, ada aturannya yang memang harus di-cope dengan teman-teman UMKM. Tapi kita sangat optimis, 30 juta tahun 2024.
Yes, insya Allah. Kita juga sebenarnya, dari sisi WhatsApp, itu targetnya ya mendukung program digitalisasi pemerintah 30 juta itu tadi ya. Itu kan benar-benar dari Bapak Presiden sendiri yang sudah menyampaikan bahwa ini adalah target. Jadi kita sebenarnya menganggap itu target bersama sih, karena tadi ya bukan cuma dari WhatsApp atau Meta aja, tentunya semua ekosistem perlu membantu. Jadi dari sisi WhatsApp sebenarnya juga mengacu kepada target tersebut dalam digitalisasi. Tadi sebenarnya Pak Wintor sebelum kita bincang-bincang ini kan sempat mention bahwa usaha mikro itu sebenarnya mayoritas hampir semua UKM itu kan mikro. Dan sebenarnya yang paling mudah untuk entry point itu ya WhatsApp sebenarnya. Itu pelajaran penting kita juga dari program pasar tadi ya, bahwa memang kayaknya kalau langsung diajarin Facebook, Instagram terlalu complicated. Kalau WhatsApp udah dipakai setiap hari, tinggal di-convert aja tuh chatnya jadi chat bisnis gitu dari chat yang pribadi. Nah jadi itu sebenarnya kenapa kita dari WhatsApp itu juga optimis bisa mendukung target pemerintah tersebut, karena itu tadi kita menganggap sebenarnya WhatsApp sebagai entry point dari digitalisasi ini ya. Udah masuknya lewat WhatsApp dulu, nanti udah semakin jago dengan udah merasa oke, katalog, terus card atau keranjang, terus pesan otomatis, semua pesan-pesan otomatis, apalagi nih nanti pastikan makin lama makin explore lagi ke depannya. Kemudian kalau dari sisi konsumen, bagaimana ini? Karena sebagai manajer kebijakan publik, Mbak Esther kan juga berkaitan dengan keterlibatan dan kerjasama WhatsApp dengan pemerintah, parlemen, asosiasi industri, dan terutama masyarakat sipil ya. Nah sejauh ini paling tidak untuk dalam penggunaan fitur-fitur bisnis ini, bagaimana sisi melindungi kenyamanan konsumen, Mbak? Oke, jadi ini bagus banget pertanyaannya Mbak Ria, dan penting juga karena WhatsApp itu sebenarnya kita tidak mau usaha kecil menengah menggunakan WhatsApp bisnis bisa terus sudah. Jadi tanpa accountability, responsibility. Jadi memang di semua program kita juga kita selalu ada materi terkait ethical business juga, business ethics juga ya. Jadi karena bukan apa-apa, kalau misalnya ini teman-teman di sini ada UKM, kan UKM itu pegang data konsumennya loh sebenarnya, apalagi kalau kirim ke alamat gitu. Jadi minimal itu udah ada data, udah ada nama, nomor telepon, sama alamat. Itu adalah data pribadi gitu kan. Jadi dan ini buat WhatsApp, buat Meta, data itu sangat penting, privacy itu sangat penting, apalagi WhatsApp private messaging. Bahkan WhatsApp bisnis itu kan encrypted juga ya, terenkripsi dari ujung ke ujung. Jadi kita selalu make sure bahwa teman-teman UKM ini bisa pakai WhatsApp bisnis, makin jago jualannya online, tapi juga tahu bahwa yang dikelola ini tuh ada data-data pribadi yang dikelola dan kita mesti mengelolanya dengan bijaksana. Gimana caranya juga menjaga kenyamanan bersama di WhatsApp, karena nggak sedikit juga sebenarnya Mbak Ria dan Pak Wintor usaha UKM, dan ini mungkin kita udah jadi target sehari-hari ya, yang suka broadcast promosi setiap hari gitu. Itu kalau di WhatsApp sebenarnya hitungannya udah spam, dan lama-lama itu bisa diblok sama WhatsApp. Itu sebenarnya bisa pakai yang bisnis ya? Yang itu bisa kalau yang biasa kan nggak bisa ya? Bisa, kalau pakai Messenger bisa broadcast. Tapi satu-satu gitu. Satu-satu. Kalau iya. yang bisnis kan satu langsung. Bisa, itu kalau di WhatsApp bisnis sama WhatsApp Messenger sebenarnya kita bisa ngeklik aja gitu. Ini kita mau pesan message-nya ke siapa aja gitu kan, bisa diklik. Okay. Nah broadcast message atau pesan yang massal seperti itu tuh juga kita bukan discourage, tapi kita minta teman-teman UKM lebih strategis dengan pesan-pesannya. Pesan-pesannya tuh harus berkualitas kalau mau di broadcast. Kalau cuman bilang hari ini kita jualan apa, hari ini menu hari ini, sedangkan menunya misalnya tiap minggu ngulang lagi. Nah kecuali beda kalau misalnya hari ini ada diskon 50% bagi 100 pembeli pertama. Itu buat WhatsApp pesan yang berkualitas, dan kalau kita terima itu mungkin kita nggak akan blok juga akunnya karena kita ngerasa oh hari ini usaha ini ada diskon 50%. Jadi sebenarnya perpesanan itu ada
ada ininya lah ya, kayak ada etikanya juga dan untuk menghindari spam dan mengelola data pribadi itu tadi. Jadi bukan hampir semua program WhatsApp selalu ada elemen itu. Gimana UKM ini juga jangan sampai kena scam yang ada di WhatsApp. Jadi menjaga keamanan UKM ini online dan UKM-nya gimana cara bisa menjaga keamanan customer-nya juga. Bukan keamanan aja tapi kenyamanan juga, termasuk tadi yang spam, broadcast message yang berkualitas tuh kayak apa sih gitu, yang bisa di broadcast tuh seperti apa. Jangan setiap hari lama-lama bisa diblok sama WhatsApp atau diblok sama pengguna. Itu yang dari tadi belum terbahas juga ya, tapi WhatsApp itu kan memerdekakan penggunanya untuk blok dan report gitu. Jadi kalau kita sebagai usaha kecil mengganggu, mengirimkan terus, kita bisa diblok. Lama-lama kalau bloknya itu terakumulasi, WhatsApp-nya bisa blok nomor itu malah jadi nggak bisa jualan ke depannya. Nah jadi inilah yang di pelatihan-pelatihan WhatsApp juga selalu ditekankan untuk ya etika-etika bisnis itu tadi, broadcast message, data pribadi, dan menjaga keamanan UKM di WhatsApp juga supaya jangan sampai jadi target karena orang-orang udah tahu nih, banyak juga soal usaha yang jadi target ditiru-tiru gitu. Logonya, terus profilnya, apalagi kalau profil bisnis kan tinggal di copy paste aja. Itu banyak terjadi juga dan itu yang kita kasih tahu gimana sih caranya mencegah itu terjadi, bisa langsung dari usahanya yang melaporkan kalau ada yang meniru-niru. Sekarang makin banyak soal yang Mbak Ria yang meniru-niru akun, bukan cuma bisnis tapi juga personal ya. Pakai fotonya, pakai about informationnya dan hal-hal seperti itu. Jadi kita selalu berusaha make sure elemen-elemen seperti safety, privacy, dan kenyamanan konsumen juga terjaga di WhatsApp bisnis. Dan apakah cara membuat pesan-pesan berkualitas itu kan juga berkaitan dengan activity ya? Tadi misalnya, oke berarti minggu ini bikin diskon atau apa, itu juga diajarkan di Smesco juga Mas? Yeah. Ke teman-teman UMKM. Dan berarti mereka harus create terus ya, create apa sesuatu gitu, nggak cuma nawarin produk, nampilin foto, terus udah gitu atau narasinya. Iya, betul. Mesti aktif. Jadi pengen ikut anggotanya. Jadi pengen mulai usaha ya. Ya kalau mau tahu kalau mau tahu program-program Smesco apa aja, yang pertama follow Instagramnya Smesco Indonesia. Yang kedua masukin data. Jadi kita punya landing page untuk mendata teman-teman UKM dari seluruh Indonesia di data.ukm.smesco.go.id, data.ukm.smesco.go.id. Di situ nanti kita akan terus mengirimkan email tentang program-program Smesco. Hampir 2 minggu sekali kita selalu ngirim email ke teman-teman UKM ya. Oke. Kalau Mbak Esther ada pesan khusus kepada teman-teman UMKM? Kalau tadi kan Mas Winter udah ikuti misalnya website tadi Mbak Esther? Kalau dari saya mungkin pesan-pesan buat teman-teman UKM ya, terutama ini untuk audiens teman-teman UKM, percayalah sama kapasitas kita dalam mengembangkan usaha dan jangan berhenti belajar, soalnya bahkan yang bikin aplikasi-aplikasi atau platform-platform digital ini belajar terus juga untuk mengembangkan terus. Jadi kalau kita ngerasa udah bisa bikin katalog, udah bisa bikin profil yang keren, foto yang keren, terus udah cukup, itu nanti kalau ada perkembangan-perkembangan berikutnya kita enggan belajar, jadinya nggak berkembang juga usahanya. Jadi selain percaya diri, itu juga jangan berhenti belajar untuk mengembangkan diri. Ini kanalnya udah banyak banget sebenarnya buat belajar. WhatsApp itu hanya satu dari sekian dan kemudian Smesco juga banyak program yang bisa diikuti untuk mengembangkan usaha dari sisi digital. Baik, terima kasih atas insight-nya Mbak Esther dan Mas Winter pada siang hari ini. Kami bertiga berharap semoga diskusi pada siang hari ini betul-betul bisa memberikan pengetahuan dan bekal terutama bagi para pelaku UMKM untuk bisa memajukan usahanya dan juga meningkatkan perekonomian di Indonesia. Untuk itu atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta,
Saya Dewi Ria Utari ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang hadir baik offline maupun online pada siang hari ini, dan terutama kepada Mas Wintor dan Mbak Esther yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara dan memberikan masukan yang sangat berharga bagi kita semua. Ikuti terus media sosial kami di @jakten untuk informasi terbaru tentang Sarinah Jakten 2021. Kami akan terus tetap hadir dengan acara-acara menarik hingga tanggal 12 Desember di Sarinah. Silahkan register teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua.
Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembalilah. Oh,
This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.